Hype melakukan NFT. Inilah artinya dan kenapa beberapa fans khawatir. Hype mengadakan briefing perusahaan mereka 2021 Briefing with the Community melalui siaran langsung untuk dihadiri oleh para penggemar. Itu termasuk banyak pembaruan tentang rencana masa depan perusahaan yang melibatkan grup saat ini seperti BTS, Tomorrow by Together, dan ENHYPEN, serta grup pria dan grup wanita masa depan. Sementara penggemar sangat antusias dengan sebagian besar pembaruan, terutama yang melibatkan novel webtoon, beberapa berita membuat penggemar khawatir dan kita tidak mengacu pada kemungkinan bahwa grup tersebut mungkin menemukan fanfiction di Wattpad. Selama siaran langsung, Bang Si-hyuk yang juga dikenal sebagai Bang PD atau Hitman Bang mengumumkan bahwa Hype akan masuk ke teknologi blockchain. Dia berbagi bahwa Hype sangat bersemangat untuk berinovasi dan mengembangkan pengalaman penggemar yang lebih besar. Jika semua yang kami coba lakukan adalah menciptakan kembali pengalaman masa lalu secara online, kami tidak dapat menyebutnya sebagai inovasi. Pengalaman penggemar baru dan inovatif yang akan terungkap di Hype akan mencakup pengalaman masa depan yang belum pernah dialami penggemar tapi yang paling mereka butuhkan. Sama seperti perilisan Weverse yang memungkinkan komunikasi dan koneksi real-time antara artis dan penggemar, kami berharap untuk sekali lagi menciptakan sinergi antara industri musik dan teknologi baru sehingga penggemar dapat merasakan masa depan secara langsung, kata Bang Si-hyuk. Dia melihat peluang dalam topik hangat cryptocurrency. Jadi, Hype bermitra dengan perusahaan yang fokus pada teknologi inovatif. Setelah perenungan yang mendalam, kami telah menemukan perusahaan mitra yang mendukung visi Hype dan nilai-nilai yang dijunjung Hype. Dan melalui usaha patungan yang didirikan di bawah kemitraan strategis akan menciptakan bisnis yang akan segera menjadi kenyataan, kata Bang Si-hyuk. Mitra baru Hype, Song Ji-hyung, ketua Dewan Direksi Dunamu, memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha yang memimpin inovasi industri seperti ketua Bang Si-hyuk. Dia menekankan visi bersama karena tema acara Hype adalah tanpa batas. Dia mengklaim itu adalah kata yang dengan tepat mewakili nilai-nilai yang juga dikejar Dunamu. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan Dunamu, ketua menjelaskan misi perusahaan. Mereka fokus menyatukan keuangan dan teknologi. Kami adalah perusahaan vintage yang mengejar inovasi melalui pertemuan keuangan dan teknologi. Nama perusahaan kami, Dunamu, juga berarti penyatuan dua batang pohon besar, keuangan dan teknologi. Saya ingin berbicara tentang perusahaan kami bagi Anda yang mungkin tidak akrab dengan namanya, kata Song Ji-hyung. Bang Si-hyuk kemudian menjelaskan rencana mereka untuk NFT dengan lebih sederhana. Dia mengeluarkan salah satu barang dagangan yang paling dikenal untuk penggemar selain album, photocard. Untuk memudahkan Anda memahaminya, saya membawa sesuatu yang memiliki arti khusus bagi penggemar kami. Kartu foto yang dikumpulkan oleh penggemar. Beberapa dari Anda mungkin akrab dengan mereka, dan beberapa dari Anda mungkin terkejut dengan keberadaan mereka. Selain penampilan mereka di atas panggung dan di video musik, kartu ini adalah semacam gambar di balik layar yang mengungkap berbagai pesona dan momen para artis, kata Bang Si-hyuk. Ia memperkenalkan potensi photocard digital. Ini akan menjadi lebih dari sekedar selfie di belakang layar yang lucu. Sebaliknya itu akan memberikan pengalaman interaktif ekstra karena mungkin termasuk gambar bergerak dan audio. Banyak penggemar mencari cara untuk menyimpannya untuk waktu lama dan karena dirilis dalam jumlah terbatas, kadang-kadang dipertukarkan di antara penggemar. Kami bekerja sama dengan Dunamu untuk menciptakan cara untuk memperluas pengalaman penggemar dengan lebih beragam dan aman, seperti mengotentikasi secara digital keunikan kartu foto ini dan menjadikannya permanen, tetapi juga memungkinkan untuk dikumpulkan, ditukar, dan ditampilkan di fans global platform komunitas seperti Weverse. Alih-alih foto bingkai tunggal, itu dapat diubah menjadi kartu foto digital dengan gambar dan suara bergerak, kata Bang Si-hyuk. Dalam beberapa hal, konsep tersebut terdengar familiar. Selama bertahun-tahun, kode QR disertakan dengan pembelian album BTS, memberi ARMY gratis tambahan. Misalnya, setelah memindai kode, ARMY akan menerima video pendek dari seorang anggota yang mengatakan terima kasih. Ketua Dunamu menambahkan, tepat seperti yang Anda sebutkan, kami dapat memikirkan untuk menciptakan pengalaman yang lebih sintetik, seperti memberikan gambar, musik, atau suara artis saat Anda mengklik kartu foto. Dengan photocard yang ditingkatkan ini, penggemar masih dapat menukar photocard. Namun, itu akan menghilangkan kemungkinan tertipu untuk membeli versi palsu, masalah yang sering terjadi dengan penjualan dan perdagangan online. Sebagai contoh, saya pikir kita dapat membuat penggemar berkumpul dan bertukar kartu satu sama lain di ruang virtual seperti komunitas online seperti Weverse yang baru saja Anda sebutkan. Dan untuk lebih lanjut, apa itu NFT? NFT itu adalah token yang tidak dapat dipertukarkan atau NFT adalah konstruksi digital unik yang telah terdaftar di buku besar blockchain yang mencatat keaslian dan kepemilikan konstruksi secara tak terhapuskan.
NFT diciptakan sebagai cara bagi seniman untuk memastikan bahwa seni digital mereka tidak dapat dipalsukan. Kemampuan untuk membangun keaslian dan kepemilikan ini sangat penting untuk karya seni digital, karena replika sangat mudah diproduksi dan sangat sulit untuk diungkap. Dan efek untuk pembuatan NFT ini adalah jejak karbon dari NFT. Sebelum kita membahas jejak karbon NFT, kita perlu tahu apa itu jejak karbon. Jejak karbon adalah perkiraan semua karbon yang dipancarkan selama proses pembuatan dan konsumsi suatu produk. Tergantung pada produknya, proses ini bisa sangat berbeda. Misalnya, saat membuat botol kaca, jenis input apa yang digunakan, apakah bahan baku atau daur ulang, jenis energi apa yang digunakan, dan semua hal ini akan berpengaruh pada jejak karbon. Karena itu, banyak variabel dalam jejak karbon. Dalam kasus NFT, ada sejumlah langkah dalam proses pencetakan yang tidak punya jejak karbon yang diketahui, dan hanya ada sedikit studi penelitian tentang masalah ini. Ada orang yang membuat perkiraan mengenai jejak karbon NFT yang menjelaskan fakta bahwa setiap NFT dicetak atau dijual, atau menciptakan transisi lain di blockchain Ethereum. Misalnya, artis Memo Akten telah menyarankan percetakan NFT memiliki jejak karbon sekitar 48 kg karbon dioksida. Dalam kasus tersebut mengatakan bahwa jejak karbon yang diciptakan oleh NFT sangat tinggi dan mungkin tidak dapat diterima untuk tindakan menciptakan karya seni digital. Sementara, bagi banyak orang kedengarannya keren dan inovatif, itu memang membawa konsekuensi yang membuat banyak penggemar khawatir daripada bersemangat. Terutama ketika kamu mempertimbangkan fandom dan betapa bergairahnya mereka dengan rilis atau koleksi merchandise baru, ini mengkhawatirkan. Tapi NFT adalah masalah besar pada saat ini, jadi tentu saja hype bukan satu-satunya yang terlibat dalam cryptocurrency. Menurut Quartz, selama siklus hidupnya, NFT rata-rata akan menghasilkan jejak 211 kg karbon dioksida yang menakjubkan, setara dengan mengemudi 513 mil di mobil bertenaga bensin khas Amerika Serikat. Sekarang dengan diperkenalkannya NFT hype, penggemar BTS, Tomorrow by Together, dan ENHYPEN menghadapi dilema yang sama. Banyak yang menyuarakan keprihatinan mereka di media sosial. ARMY telah memunculkan kembali utas Tumblr yang menjelaskan masalah NFT lebih jauh dari analogi yang sempurna. Jadi jelas NFT tidak hanya inovatif, mereka sebenarnya buruk bagi lingkungan, sehingga pada kenyataannya mereka tidak inovatif. Sebaliknya, mereka benar-benar dapat merusak masa depan yang sepenuhnya bertentangan dengan gagasan inovasi. ARMY juga menemukan fakta bahwa itu tampaknya tidak konsisten dengan pesan hype. Artis mereka, terutama BTS, secara teratur berbicara tentang perubahan iklim, dampak lingkungan, di antara masalah sosial. Pada bulan September, BTS berbicara tentang banyak topik penting di Majelis Umum PBB ke-76 sebagai utusan khusus Presiden untuk Presiden Moon Jae-in. J-Hope menyinggung dua isu dunia yang relevan namun kontroversial saat ini, seperti vaksinasi untuk COVID-19 dan perubahan iklim. Tidak hanya itu, mereka bahkan mengenakan jas merek dari fashion berkelanjutan Reebok. Merek yang mengungkapkan desain setelan BTS bertujuan untuk mendukung mode berkelanjutan dan ini dirancang khusus untuk pidato BTS di Perserikatan Bangsa-Bangsa. BTS secara konsisten mengomunikasikan kepedulian mereka terhadap masalah dunia seperti perubahan iklim, bahkan dalam kesepakatan sponsor merek mereka. Pada 2019, mereka menjadi duta global ABB via Formula E Championship, balapan yang hanya menggunakan mobil listrik. Demikian pula Hyundai Motor Group memilih untuk berkolaborasi dengan BTS karena kesamaan visi ramah lingkungan. Baru tahun ini, keduanya merayakan Hari Bumi yang meningkatkan kesadaran untuk hidup berkelanjutan. Kehidupan pribadi anggota BTS mencerminkan komitmen mereka untuk hidup ramah lingkungan juga. Leader RM tidak menggunakan peralatan plastik sekali pakai bahkan saat memesan makanan. Mereka juga bersemangat tentang daur ulang. Meskipun mereka telah menjadi duta merek mobil seperti yang disebutkan, listrik, banyak anggota memilih untuk bersepeda daripada mengambil mobil, mengurangi emisi karbon. Hanya dalam beberapa hari terakhir, baik RM dan Jin berbagi dengan ARMY bahwa mereka sedang bersepeda pulang setelah kerja. Mengemudi mobil dengan kecepatan 100 mil sebenarnya melepaskan 20% emisi yang dihasilkan oleh penjual NFT rata-rata. Sepertinya para anggota tidak menyadari semua hal yang melibatkan perusahaan mereka dengan pertumbuhannya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.